Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Koni, selamat sore teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Dian Abdi Nugroho, kemudian ada Nia Sonia, kemudian ada Muhammad Anindya Miki Ayomi, Erika Putri, dan yang terakhir ada Muhammad Mufasa. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan materi yaitu what you don't know about making decision atau apa yang tidak Anda ketahui tentang membuat keputusan. Ya, di sini yang pertama ada para pemimpin dibuat atau dianjurkan oleh kualitas keputusan yang mereka buat. Nah, di sini ada alasan dan juga faktanya. Dan untuk alasannya, kebanyakan pebisnis mengambil keputusan berdasarkan peristiwa atau duduk di meja memimpin rapat, melihat spreadsheet. Nah, dan untuk faktanya, pengambilan keputusan tidak berdasarkan peristiwa. Ini adalah proses yang memakan waktu. Nah, untuk yang selanjutnya ada keputusan sebagai proses penyelidikan versus advokasi. Nah, di sini ada 5 poin terkait dengan perspektif advokasi. Yang pertama, partisipan melakukan pendekatan pengambilan keputusan sebagai sebuah konteks. Yang kedua, advokat sering menyajikan informasi yang selektif. Yang ketiga, asumsi implisit atau solusi yang terbaik akan muncul dari uji kekuatan antar posisi. Yang keempat, menekan inovasi. Dan yang terakhir, mendorong partisipan untuk mengikuti keputusan yang dominan. Ya, di sini selanjutnya ada keputusan sebagai proses penyelidikan versus advokasi. Nah, di sini perspektif penyelidikan ada 6 poin. Yang pertama, partisipan berhati-hati dalam mempertimbangkan berbagai pilihan. Yang kedua, bekerja sama untuk menemukan solusi terbaik. Yang ketiga, partisipan berbagi informasi secara luas. Yang keempat, mendorong partisipan berpikir kritis. Yang kelima, intens terjadi konflik tetapi jarang bersifat pribadi. Yang keenam, asumsi implisit atau solusi muncul dari persaingan antar ide, bukan dual posisi. Dan yang selanjutnya ada konflik konstruktif. Nah, di sini konflik konstruktif ini melibatkan ketidaksepakatan atas ide dan asumsi dan pandangan yang berbeda tentang cara terbaik untuk melanjutkan. Tidak hanya konflik seperti itu yang saya lihat, tetapi juga penting untuk penyelidikan yang efektif. Ketika orang mengungkapkan perbedaan secara terbuka dan menantang, asumsi yang mendasarinya, mereka dapat menandai kelemahan nyata dan memperkembangkan ide baru. Di sini ada 2 bentuk dari konflik. Yang pertama kognitif dan substantif. Nah, ada 4 poin terkait 2 bentuk konflik ini. Yang pertama berkaitan dengan pekerjaan di tangan, melibatkan ketidaksepakatan atas ide dan asumsi, penting untuk penyelidikan yang efektif, dapat memperkenalkan ide yang baru. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan konflik konstruktif. Ada 2 bentuk, kedua efektif atau interpersonal. Yang pertama bersifat emosional, yang kedua melibatkan gesekan pribadi dan persaingan. Yang ketiga mengurangi kemauan bekerja sama. Yang keempat, proses pengambilan keputusan kurang efektif. Konflik afektif atau interpersonal bersifat emosional. Ini melibatkan gesekan pribadi, persaingan, dan kepribadian yang bentrok dan cenderung mengurangi kemauan untuk bekerja sama
selama implementasi, membuat proses pengambilan keputusan menjadi kurang efektif. Tidak mengherankan, ini adalah ciri umum dari proses advokasi. Selanjutnya, teknik khusus penataan debat, counterpoint. Yang pertama, tim dibagi menjadi 2 subkelompok. Yang ketiga, subkelompok A mengembangkan proposal, menyempurnakan rekomendasi. Yang terakhir, subkelompok B menghasilkan 1 atau lebih rencana alternatif. Tim dibagi menjadi 2, mengembangkan proposal, menyempurnakan rekomendasi. Asumsi kunci dan data pendukung penting sub A mempresentasikan proposal kepada sub B dalam bentuk tertulis dan lisan. Subkelompok B menghasilkan 1 atau lebih rencana tidak alternatif. Subkelompok berkumpul untuk memperdebatkan proposal dan mencari kesepakatan tentang serangkai asumsi umum. Berdasarkan asumsi tersebut, subkelompok terus memperdebatkan berbagai opsi dan berusaha untuk menyepakati serangkaian rekomendasi yang sama. Next. Pengawasan intelektual. Yang pertama, tim dibagi menjadi 2 subkelompok. Subkelompok A mengembangkan proposal, menyempurnakan rekomendasi. Subkelompok B mengembangkan kritik terhadap asumsi dan rekomendasi. Penataan debat. Yang pertama, para pemimpin yang gesit memberikan perhatian yang cermat pada cara masalah dibingkai, serta bahasa yang digunakan selama diskusi. Yang kedua, para pemimpin membantu orang-orang mundur dari posisi dengan memecahkan koalisi alami dan menugaskan orang-orang untuk bertugas. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang ketiga itu ada para pemimpin dapat menggeser individu keluar dari pola yang beralur baik dengan mementingkan kepentingan pribadi. Yang terakhir itu para pemimpin meminta peserta untuk meninjau kembali fakta dan asumsi serta mengumpulkan lebih banyak informasi. Untuk selanjutnya itu ada pertimbangan atau consideration. Itu pemimpin itu akan membuat keputusan akhir dan orang-orang yang berpartisipasi dalam proses harus percaya bahwa pandangan mereka dipertimbangkan dan mereka memiliki kesempatan nyata untuk mempengaruhi keputusan akhir. Nah, di sini ada beberapa tahap. Yang pertama itu para pemimpin menyampaikan keterbukaan terhadap ide-ide baru. Itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama bersedia menerima pandangan yang berbeda. Yang kedua, menghindari kesan pemimpin telah memiliki keputusan sejak awal. Yang terakhir itu menyatakan bahwa pendapat di awal bersifat sementara dan dapat berubah. Untuk selanjutnya, yang kedua, pemimpin berhati-hati dalam menunjukkan sikap telah memiliki keputusan di awal. Itu ada beberapa cara juga. Yang pertama itu mengajukan pertanyaan. Yang kedua, menggali penjelasan lebih dalam. Yang ketiga, memberikan komentar. Selanjutnya, yang ketiga, pemimpin menjelaskan logika mereka. Itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama menjelaskan alasan keputusan yang diambil, yang kedua merinci kriteria yang digunakan dalam bertindak, terus yang ketiga itu menjelaskan kenapa pemimpin mengambil keputusan yang berbeda dengan para peserta. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Erika Putri. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada memutuskan untuk terlalu dini. Di sini ada pemikiran kelompok yang mengakibatkan pemutusan terlalu dini, lalu anggota tim yang mengesampingkan kesediaan berpikir kritis dan analisis, sehingga menerima opsi pertama yang masuk akal. Di sini maksudnya adalah penyebab suatu kelompok membuat keputusan terlalu cepat dengan mudah dan terlalu cepat menerima opsi sebelum dianalisis terlebih dahulu. Next. Next. Lalu ada cara menghindari memutuskan terlalu dini. Ada 2 poin. Yang pertama,
pemimpin belajar mengenali ketidakpuasan laten. Di sini adalah maksudnya mereka melawan pemikiran kelompok, para pemimpin perlu belajar mengenali kepuasan laten, yaitu memberikan perhatian khusus pada bahasa tubuh seperti alis berkerut, lengan disilang, atau sikap yang menentang. Lalu poin yang kedua, ada menumbuhkan pandangan minoritas melalui norma atau aturan eksplisit. Di sini dimaksud dengan membutuhkan pandangan minoritas baik melalui norma atau melalui aturan eksplisit pada minoritas dengan memperluas kelompok meskipun mereka jarang diadopsi secara utuh. Next. Lalu di sini bisa diakibatkan oleh advokasi yang tidak terkendali, yaitu ada dua bentuk lagi. Bentuk yang pertama yaitu tim tidak memiliki mekanisme memecahkan masalah, dan yang kedua, setiap anggota tim dapat menggagalkan diskusi sepihak dengan alasan mengalami keraguan. Next. Next. Lalu presentasi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang solusi. Solusi dibagi menjadi 3. Yang pertama, pemimpin mengajukan pertanyaan. Yang kedua, pemimpin dan tim perlu lebih nyaman dengan ambiguitas. Dan yang terakhir, pemimpin dan tim bersedia membuat keputusan cepat tanpa adanya data atau dukungan yang lengkap dengan tegas. Lalu, permasalahan yang pertama, tidak sempat melakukan tindakan korektif saat keputusan sudah dibuat. Dan solusinya menilai secara berkala proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang superior sangat sulit untuk dinilai secara real time. Hasil keputusan berkualitas tinggi dibuat tepat waktu dan diimplementasikan secara efektif dan dapat dievaluasi hanya setelah fakta. Ada beberapa cara untuk menilai proses pengambilan keputusan secara berkala. Cara yang pertama, pilihan alternatif. Cara yang kedua, tes asumsi. Cara yang ketiga, penentuan kriteria baik. Cara yang keempat, perbedaan pendapat dan perdebatan. Dan yang terakhir, keadilan yang dirasakan. Next. Selanjutnya, ada 2 jenis fakta. Fakta yang pertama, fakta yang telah diuji dengan cermat. Dan fakta yang kedua, fakta yang hanya diasumsikan. Kelompok pengambilan keputusan yang efektif tidak membingungkan keduanya. Mereka secara berkala mundur dari argumen dan mencoba untuk mengonfirmasi asumsi mereka dengan memeriksa secara kritis. Jika mereka menemukan bahwa beberapa masih terdapat kekurangan bukti kuat, mereka mungkin memilih untuk melanjutkan, tetapi mereka setidaknya akan tahu bahwa mereka menjelajah ke wilayah yang tidak pasti. Sebagai alternatif, kelompok dapat menunjukkan anjing pengawas intelektual yang ditugaskan untuk meneliti proses untuk asumsi yang tidak diperiksa dari menentang mereka di tempat. Next. Yang terakhir ada karakteristik pengujian asumsi. Karakteristik yang pertama adalah kriteria yang ditentukan dengan baik. Untuk menghindari masalah, tim harus menentukan tujuan di awal dan mengunjunginya kembali berulang kali selama proses pengambilan keputusan. Tujuan-tujuan ini dapat dikompleks dan beragam kuantitatif dan kualitatif, tetapi apapun bentuknya, mereka harus tetap di depan. Karakteristik yang kedua adalah perbedaan pendapat dan perdebatan. Menurut David Hume, filosofi besar Skotlandia, berdebat secara persuasif tentang manfaat debat ketika dia mengamati bahwa kebenaran muncul dari argumen di antara teman-teman. Ada 2 cara untuk mengukur kesehatan debat, jenis pertanyaan yang diajukan dan tingkat mendengarkan. Lalu tingkat mendengarkan merupakan indikator yang sama pentingnya dari proses pengambilan keputusan yang sehat. Mendengarkan dengan
buruk menghasilkan analisis yang cacat serta gesekan pribadi. Jika peserta secara rutin menyela satu sama lain atau menumpuk bantahan sebelum mencerna komentar sebelumnya, konflik afektif kemungkinan akan terwujud. Dan yang terakhir ada karakteristik tentang merasakan keadilan. Merasakan keadilan merupakan ukuran real time dari persepsi keadilan, tingkat partisipasi yang dipertahankan oleh titik tengah atau tonggak penting tercapai, tonggak penting agar tercapai. Seringkali penurunan partisipasi merupakan peringatan dini masalah implementasi karena beberapa anggota kelompok sudah menunjukkan ketidaksenangan mereka dengan memilih dengan kaki mereka sendiri. Faktanya membuat orang yang terlibat dalam proses, lalu pada akhirnya mungkin faktor yang paling penting dalam membuat keputusan dan membuatnya tetap. Ini adalah pekerjaan yang terletak di jantung kepemimpinan dan pekerjaan yang secara unik menggabungkan banyak bakat pemimpin. Next. Sekian presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf.